kompak banget dengan anak nih. Ngapain aja nih? Ya, hari ini kita memang sudah berbelanja di Indie Fashion. Terus kita setelah ini ada bukber juga ya sama tetangga-tetangga yang dulu di Bekasi. Jadi ya memang sudah kita rencanakan, memang sudah kita lock untuk hari ini silaturahmi. Hari itu emang konsepnya mau borong untuk beli baju lebaran atau gimana Bunda? Ya kebetulan memang karena sebentar lagi kurang lebih sekitar semingguan lagi ya lebaran, kita memang belum ada persiapan untuk cari-cari baju. Kebetulan hari ini kita sempat gitu kan, terus kita juga ya bisa ya udah pilih-pilih dan agak sedikit kalap tadi ya. Banyak pilihannya. Banyak pilihannya karena seru-seru banget di sini. Ada baju-baju buat lebaran, baju-baju untuk harian juga ada, bahkan ada yang bisa buat nyanyi-nyanyi casual ya, nyanyi santai juga tadi ada pilihannya banyak. Nah mungkin selain baju lebaran apa lagi nih dipersiapkan menuju lebaran nanti? Apa mungkin kalaupun kayak kue-kue yang simple-simple aja sih. Kalau aku sih sebenarnya lebih senengnya makanan-makanan itu lebaran kaleng. Biskuit kaleng. Biasanya sih pasti ada ketupat. Iya, kalau itu iya ibu biasanya masak ketupat, apa namanya sayur ayam opor ya, kayak gitu. Terus ya makanan-makanan Indonesia deh yang khas banget. Terus kentang, sambal atik potong-potong seperti itu sih. Tapi antusiasnya sendiri seperti apa sih? Tadi kan dibilang mau mudik. Ya tapi mudiknya juga nggak lama karena memang di hari H justru langsung ke Pandeglang, terus habis itu silaturahmi malam mungkin udah pulang lagi. PP aja sih, kebetulan juga kan nggak jauh ya Pandeglang, Banten, jadi ya mudah-mudahan masih lancar, nggak terlalu macet, jadi ya sampai malam lagi gitu kan. Ada yang berbeda nggak sih di lebaran tahun ini? Atau yang khas banget? Ya tradisi lebarannya Iya. kayak seperti apa gitu Bunda? Kurang lebih sama aja sih ya. Alhamdulillah seperti lebaran-lebaran tahun lalu juga kan, kalau memang almarhum bapak aku kan memang sudah lama nggak ada gitu, tapi alhamdulillah aku kan justru di beberapa tahun terakhir kan memang tinggal bareng sama ibu aku kan, jadi memang justru kumpul yang biasanya kita di lebaran Kita di pertama Bekasi, tapi untuk sekarang karena udah ngumpul di Jakarta Utara sama keluarga besar mama dari mama, jadi silaturahmi udah bareng di di situ gitu. Kalau dulu biasanya kita ke Pandeglang dulu ya kurang lebih seminggu, baru lebaran di hari kedua atau ketiga kita baru ke tempat ke Priok orang tua aku gitu. Nah sekarang justru udah bareng sama ibu dulu dari sebelumnya gitu. Untuk THR sendiri mungkin gimana kan ya? Alhamdulillah kakaknya udah bisa cari uang sendiri, sekarang udah dapat THR. Iya. Malah kakaknya Ya kasih. yang bisa kasih ke orang tua. Kalau ada yang mau ngasih ya alhamdulillah. Kalau nggak ada juga tidak mengharapkan. Apa perlu dicantumkan nomor rekeningnya? Ya alhamdulillah, mungkin yang bedanya ya THR karena kakak sudah menghasilkan, malah kakak yang biasanya mungkin entah ngasih ke adiknya atau apa, yang kadang kakak malah suka ngasih utik juga, walaupun bukan hanya di hari raya tapi kadang ya alhamdulillah kakak udah bisa berbagi untuk keluarga khususnya. Mungkin kan apa namanya, ini sudah apa namanya terlihat lagi nih di layar kaca, mungkin sudah lama vakum, mungkin seperti apa nih Mbak? Sebenarnya aku aktif lagi kurang lebih sekitar 2-3 tahun terakhir ya kak ya. 2021. Malah kakaknya kan yang juga alhamdulillah kan nyanyi juga kan, ada penerusnya. Sebenarnya basicnya kakak pop, tapi mamanya sudah mulai ajak terjun ke dangdut juga, masih belajar, tapi alhamdulillah sih kakak juga banyak kegiatan televisi, off air ya kak ya, bukan hanya di nyanyi ya kak, entertainer lah ya. Malah sebenarnya kepengennya impiannya salah satu apa? Film komedi. Seneng komedi dia tuh. Udah pernah sketcom juga beberapa episode. Aslinya dia tuh agak-agak lawak juga sih. Jadi salah satu impiannya pengen apa, main filmnya Ernest. Aduh, Spoiler. spill nih di sini. Spill. Berarti ada penerus juga nih, mungkin seperti apa nih, bangga juga nggak sih punya anak yang luar biasa juga? Alhamdulillah sih, bahkan Nia sendiri yang minta untuk nyanyi gitu kan. Sebenarnya itu awalnya mengarahkannya sebenarnya pengennya dokter gitu kan, tapi ternyata pas dia udah SMA, mama papa dia mau di entertain, dia mau nyanyi juga, dia seneng nari juga, tapi lebih K-pop gitu. Terus ya udah nyanyi juga. Jadi kan kalau mamanya kan juga dulu nyanyi nari cuma beda genre. Ini lebih kekinian, ya udah lakukan aja yang apa yang kamu suka. Terus ya udah nyanyi, bahkan kuliahnya kuliah musik ya kak, major vokal. Karena kan mamanya nggak bisa ngajarin nyanyi, jadi udah sepertinya yang tepat ya udah minimal basicnya kamu di kuliah aja gitu, musik gitu. Selebihnya
kita tetap latihan, alhamdulillah disupport sama Mama Isda ya, disupport kita latihan vokal terus gitu di hari Selasa. Kan aku juga sempet kayak udah nggak pede nih, udah lama nggak nyanyi, suaranya udah kualitasnya kurang. Nah Teh Isda supportnya udah ayo di tempat aku latihan rutin sama sahabat aku Benigno juga, kadang Meli Agustin, kita kumpul sambil silaturahmi lah, dapat ilmu juga di sana. Istri dan keluarga sangat baik support kami, seperti itu sih. Nah kenapa tuh takut lagi di entertain? Kenapa sempat takut? Karena mungkin udah keasikan jadi ibu rumah tangga gitu ya, jadi kayak udah sempet kayak udah nggak pede, udah keasikan. Nah pas mau mulai lagi tuh adaptasinya tuh jadi agak susah lagi, jadi kayak udah lama nggak latihan nyanyi, jadi kok kayak kualitas vokalnya udah berkurang, seperti itu sih gitu. Vira, mungkin terakhir dari saya, ini kan dibilang Kania semakin dewasa. Untuk kedekatan dengan lawan jenisnya mungkin Pasangan seperti apa mungkin. sih? Iya, Udah curhat-curhat sih. atau gimana? Curhat atau mungkin curi-curi pandang atau Alhamdulillah gimana sih nih suka Kania? curhat. Tapi kalau untuk pacar sendiri sekarang enggak ya? Lagi nggak ada sih, Mantan sih ada ya kak, ada beberapa. Kan kadang ada yang nanya nggak boleh kali pacaran sama mamanya, boleh kok. Cuma kebetulan belum ketemu yang tepat Kebetulan aja. pas lagi aktif-aktifnya karir nyanyi ini emang lagi nggak ada sih. Sebenarnya sih kepengennya carinya lebih ke suami ya, dalam Dan arti untuk kedepannya insya Allah yang langsung nyarinya yang serius. Bukan Yang nyari serius. sih ya yang ada aja, Iya. jodoh yang diberikan Allah gitu kan. pengennya minimal yang sudah siap lahir batin lah istilahnya. Jadi kalau kan gini, kalaupun pacaran, maksudnya kan nggak mungkin langsung menikah juga, tetap ada adaptasi proses. Kan kurang lebih entah setahun, entah berapa tahun ke depan. Tapi kan kalau yang maksudnya seseorang seandainya udah mulai deket, pasti planning ke depannya apa nih? Seandainya apa masih kuliah, apa udah kerja atau bagaimana? Maksudnya planning untuk menikah. Kalau yang belum siap lahir batin kan kalau udah dibicarain tentang nikah langsung mundur gitu kan. Kalau minimal yang sudah siap, ya kalau ternyata ada kecocokan secara sifat, visi misinya cocok, pasti kan pengennya bicaranya ke jenjang lebih serius lagi. Contohnya bagaimana tentang karir kalian, seandainya mau setelah menikah mau kemana gitu kan, tinggalnya di mana, apa ngekos dulu, apa ngontrak dulu, ataukah mungkin sang suami udah, dan lain-lain lah contohnya. Kayak konsep pernikahannya seperti apa, apakah sederhana, kayak gitu loh. Maksudnya pengennya kan kalau orang tua, kalau memang sudah ada yang serius suka, niatnya suka juga, perkenalan, PDKT, cocok gitu kan, ya pengennya arahnya ke serius. Jadi kalau bagi pria-pria yang kira-kira cuma main-main dalam arti apa ya, belum bisa serius, ya biasanya gitu mundur. Jadi emang sekarang belum ketemu yang tepat aja. Ada kriteria nggak sih kak? Ada nggak sih apa dari dunia entertain atau gimana? Iya, nih, Kania? Enggak sih, kalau yang lama-lama aku sama sekali nggak ada kriteria gitu. Yang penting orangnya baik gitu. Terus Yang penting kalau- suka ada getaran ya, awal. ya, bener. Ada sih yang baik tapi kayak nggak ada getaran gitu. Iya, Ada kadang suka ada chemistry-nya. iya chemistry-nya. Kalau bahasanya gitu, kalau ada getaran ya udah coba Tapi menjalani. ada ini juga nggak sih, mau kayak batas umur, kayak misalkan biasa ada sebelum 25, sebelum 30, kalau Enggak buat sih, Kania gimana? aku enggak, go with the flow aja. Karena sekarang juga baru masuk karir ya, mungkin waktu SMA atau kuliah mikirnya pengen nikah muda, tapi ternyata pas nyoba karir, ini baru mulai karir nih, masa sih udah langsung Lagi nyaman ya ya. gitu. Tapi ya Sambil tergantung gini aja lah. ya, tergantung rezekinya aja mana yang duluan ngikutin ya aja. gitu. Kayak ternyata kalau memang jodohnya deket ya udah, kalau Udah. cocok. Kalau ternyata masih jauh ya udah, nikmatin apa yang ada dulu gitu ya, kerja gitu ya. Kalaupun seandainya umur, apakah seandainya lebih muda atau apa, nggak masalah. Enggak sih, nggak tahu. Atau nggak tahu ya. Jadi lebih ke gimana hatinya aja gitu ya kak ya. Yang penting jangan seumuran mama aja. Apa jangan berondong-berondong banget ya. Jangan seumuran anak juga. Jangan sedih. Oke, gimana istilahnya kalau ada yang deket kita lihat dulu gitu ya kak, feelingnya dulu. Kalau emang kira-kira ngeklik, coba jalanin, apakah sifatnya cocok, terus bagaimana masa depannya, dalam arti bagaimana nih konsep planningnya kan, biar bagaimanapun laki-laki kepala rumah tangga ya, tanggung jawab bagaimana pekerjaannya, seandainya masih kuliah gimana kuliahnya, kayak gitulah, kayak ada solusi ke depannya gitu loh. Seperti apa, kadang aku pernah bilang gini, kak gimana kalau ternyata saya tiba-tiba ada yang serius sama kamu tapi mengharuskan kamu untuk Nia jangan nyanyi lagi gitu. Aku pernah tanya gitu, kakak gimana tuh? Ya itu benar-benar tergantung nanti aja gitu. Kalau misalkan suaminya bisa mencukupi segala kebutuhannya ya udah.
kalau di hatinya oke, Mudah-mudahan seperti itu. gitu. Jadi intinya sih ya kamu gimana nanti aja gitu Iya. ya, mengalir aja. Doakan yang terbaik aja. Sedikit ya, mungkin kemarin info sempat berjuang juga. Seperti apa nih teh, boleh sedikit di-sharing sih terkait hal itu? Berjuang masih Iya. sebenarnya masih dalam fase itu, jadi kita ya bismillah aja. Aku kan juga sekarang alhamdulillah disupport juga instruktur Zumba. Aku diajak, ada Zes Foza namanya, beliau mentor aku. Zes itu Zumba Education Specialist, jadi memang kalau aku instruktur Zumba Instructor Network, jadi Zes itu yang mencetak, yang melahirkan para Zin. Aku disupport, ayo Ira, coba ya, kamu kayaknya ada basic nari nih, kita ke Zumba, kamu jadi instruktur Zumba, kakak mentorin kamu, terus manajernya ada, manajernya beliau manajerin aku juga. Jadi kayak kemarin pas sebelum puasa, alhamdulillah udah mulai ada kerjaan Zumba. Ini sih setelah Lebaran udah ada yang masuk juga tanggal. Jadi kayak intinya kayak aku berusaha apa aja, secara yang penting itu halal, yang penting aku berusaha. Mungkin kabarnya juga sempat tinggal di kontrakan, cuti kuliah juga mungkin, atau seperti apa? Mungkin Iya, sampai suami cuti. ojek, mungkin seperti apa nih? Teh, boleh ceritain nggak sih Iya, perjuangan? cuti kuliah sempat mau berhenti ya kak ya. Alhamdulillah rezeki ada aja. Suami aku driver taksi online, sampai sekarang juga masih sebenarnya, dan memang masih sewa gitu, bermitra dengan perusahaan tersebut gitu ya. Jadi ya lebih ya bismillah lah, ngalir aja istilahnya. Memang usaha kami kan di properti belum berjalan seperti harapan gitu, kayak karena COVID kemarin, jadi yang harusnya kalau perhitungan kami lancar, ada hutang bla 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 bla, ada urusan ini terselesaikan. Nah ini karena belum lancar, jadi banyak yang tertunda, istilahnya masih banyak hutang sana sini. Jadi kayak ya alhamdulillah support dari keluarga, dari sahabat-sahabat yang ayo Ira move on, maju gitu kan. Jadi alhamdulillah sampai dengan sekarang ya masih bertahan gitu. Tapi masalah itu juga masih yang buat vakum beberapa. Sebenarnya justru pas vakum itu awalnya malah insya Allah kayak Merasa sepertinya udah cukup nih dari iya. papa. Jadi kan awalnya sebenarnya titip usaha ya, menitipkan nominal uang gitu kan dengan perjanjian bagi hasil. Nah dari situ tuh perhitungannya kayak oh insya Allah kalau aku udah nggak nyanyi lagi udah aman, anak kuliah dan lain-lain. Sambil kita udah saving money ini buat kita ngebangun rumah lagi, beli, kita udah punya kotak-kotakin itu. Nah ternyata setelah berjalan perusahaan tersebut tidak berjalan juga, ada kendala sampai akhirnya kami yang mau tidak mau dibayar dengan tanah gitu kan, kayak masih girik. Nah itu proses itunya yang kita mulai mengeluarkan tabungan, proses pecah sertifikat dan lain-lain sampai akhirnya oke, kita berpikir kita jualan nih gitu kan, bisa jualan rumah, ternyata COVID gitu. Udah mulai dibangun, udah mulai ada 1, 2, tapi pas COVID jadi banyak sekali persyaratan yang lebih repot lagi, yang akhirnya nggak lancar. Mulailah tabungan terpakai, mulai aset dijual, mulai ada pinjaman seperti itu. Jadi kayak ya memang ujiannya belum selesai sampai sekarang. Tapi alhamdulillah ya ada aja lah rezeki gitu, istilahnya support dari sana dari sini ada aja. Nah, menjadi berkah juga nggak sih? Ada support terutama dari anak juga, dari Ya suami. alhamdulillah iya, dari suami, anak, sahabat-sahabat, keluarga khususnya. Jadi kayak memang selain support semangat, doa juga banyak yang bantu juga masalah keuangan dan lain-lain seperti itu sih. Ya aku bersyukur aja sih, dalam arti ternyata saat aku titik rendah ternyata masih banyak orang-orang baik gitu. Alhamdulillah justru semakin tahu bahwa oh yang ini baik, yang ini sangat baik, yang ini tulus gitu, seperti itu. Terakhir Kak, mungkin harapannya di bulan Ramadan ini untuk kedepannya kayak gimana? Tentu kedepannya dalam kehidupan, dalam ibadah, dalam pribadi tentu ingin lebih baik lagi dari pribadi kami sebelumnya, dari diri kami sebelumnya, ibadahnya pun. Terus ya mudah-mudahan harapan kedepannya pasti doa-doa baik, semoga ya usahanya lancar kan, tanah kami di Citayam gitu kan, Citayam Bogor, mudah-mudahan segera laku terjual, entah ada yang mau kerjasama atau bagaimana. Untuk secara ekonomi kepinginnya mudah-mudahan membaik gitu, secara pribadi juga membaik juga seperti itu. Untuk kita semua sehat terus, barokah, semakin baik, banyak rezeki, sukses bahagia.